Selamat pagi dan shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPP, pejabat struktural dan fungsional pada BPSDMD Provinsi NTT, tim penjamin mutu, Bapak Ibu peserta latsar, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS Blended Learning tahap klasikal gelombang ke-16 untuk golongan 2 angkatan ke-76 dan golongan 3 angkatan 207 dan 208 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang 21 November 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, kita akan doa bersama. Untuk itu yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum kita memulai kegiatan dan kita pada pagi yang ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa di pagi ini. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul dengan keadaan yang luar biasa ya Tuhan. Bapa, berkatilah bangsa dan negara ini, berkatilah setiap manusia, pribadi, masyarakat. Berikanlah berkat, penyertaan dan tangan kasih-Mu. Berikanlah senyuman terindah di wajah mereka ya Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan masyarakat yang bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terkhususnya di wilayah Provinsi NTT ini ya Tuhan. Berkatilah pemimpin, gubernur, wakil gubernur, beserta jajaran, beserta keluarganya, yang senantiasa bekerja membangun bangsa dengan kualitas terbaik dan perbaikan TNI. Berkati juga Kepala BPSDM beserta jajaran dan keluarganya, yang senantiasa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, yang melalui mereka Engkau membentuk karakter anak bangsa. Berkati juga para pejabat struktural, fungsional untuk BPSDM yang serta juga dalam terus berinovasi dalam memajukan bangsa. Bapak-bapak penjamin mutu, Bapak Ibu Widyaswari, Bapak Ibu panitia pendamping yang juga terlibat langsung dalam mendidik, membantu kami belajar, meningkatkan kompetensi diri kami untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Tuhan, berkati juga setiap kerja keras dan pelayanan mereka ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mereka cintai. Tuhan, berkati juga Bapak Ibu yang membantu memasak di asrama dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan terakhir, berkati juga teman-teman saya peserta latsar gelombang 3 angkatan 207, 208 dan gelombang 2 angkatan 76 yang baik hati. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPP Kota Kupang, atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami hormati seluruh tenaga pelatihan yang terdiri dari pencerama, pengajar, dalamnya juga ada Bapak Ibu Widyaswara, ada tim penjamin mutu, ada Bapak
ketua dan anggota, seluruh panitia dan penyelenggara yang kami hormati, Satgas COVID Provinsi hadir pada hari ini, para peserta laksana yang kami banggakan, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan, selamat pagi dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Blended Learning gelombang 16, maka izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B dan seterusnya. H. Rekomendasi Satgas COVID Provinsi nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan pelatihan lingkup BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. 2. Tujuan pelatihan dasar ini bertujuan membentuk CPNS yang profesional, mampu memenuhi standar kompetensi jabatan. 3. Kurikulum pelatihan dasar dilaksanakan dengan sistem atau metode blended learning, dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu masif open online course selama 48 JP atau 16 hari, distance learning selama 217 JP, aktualisasi selama 320 JP atau 30 hari, dan pada hari ini para peserta memasuki tahap klasika selama 6 hari atau 62 JP. 4 waktu pelaksanaan berlangsung selama 74 hari kerja, bertempat di instansi asal peserta dan kampus BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5 peserta berjumlah 120 orang. Golongan 2 provinsi 6 orang, Kota Kupang 34 orang, jumlah 40 orang. Golongan 3 provinsi 58 orang, Kota Kupang 22 orang, jumlah 80 orang. 6 tenaga pelatihan terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. 7. Evaluasi kelulusan peserta. Kelulusan peserta dilakukan dengan memperhatikan 5 aspek, yaitu sikap dan perilaku 10%, akademis 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%, dan penguatan kompetensi bidang 20%. 8. Biaya yang digunakan dalam pelatihan ini bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang melalui DPA BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. 9. Penutup, atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan dasar ini. Kami juga memohon dukungan semua pihak agar dapat menaati seluruh ketentuan yang berada sehingga seluruh pelatihan ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sampai berakhir. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan kami mohon berkenan Kepala
BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan dasar PPNS Sistem Blended Learning tahap klasikal gelombang 16 golongan 3 angkatan 207 dan 208 serta golongan 2 angkatan 76 asal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang tahun anggaran 2022. Sekian dan terima kasih. Kupang 21 November 2022 tertanda panitia. Kami akhiri dengan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Salam terima. Terima selalu. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Kepala BPSDMD Provinsi NTT sekaligus dengan resmi membuka pelatihan dasar CPNS gelombang ke-16. Yang terhormat pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota Kupang yang hadir mewakili, yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional yang hadir dalam pembukaan pelatihan ini, Bapak Ibu tenaga pelatih, penceramah, pengajar, tim penjaga mutu, singkatnya seluruh hadirin, adik-adik peserta yang kami kasihi. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini dan mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita semua boleh berkumpul pada pagi ini untuk mengikuti bersama pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 76 dan golongan 3 angkatan 207 dan 208 serta terdiri dari CPNS pada pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kota Kupang. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, sesuai Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, ditegaskan bahwa ASN ini adalah sebuah profesi bagi PNS dan P3K. Sebagai sebuah profesi, maka harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan profesional. Dikaitkan dengan tugas, maka 3 tugas utama seorang ASN: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelaksana pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Untuk itu, seorang ASN dituntut untuk memahami baik regulasi atau kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, dan bagaimana mewujudkannya dalam memberikan pelayanan, serta berkomitmen menjaga lingkungan kerjanya, daerah, dan bangsa berdasarkan nilai-nilai moral dan etos kerja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Hadirin yang saya hormati, sesuai amanat PP 11 2017, contoh PP 17 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, maka pelatihan prajabatan dilaksanakan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bagi calon pegawai negeri sipil pada masa percobaan. Artinya, keluaran dari pelatihan ini adalah para ASN yang berintegritas moral, ASN yang jujur,
yang memiliki semangat, memiliki motivasi, memiliki nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi, berkarakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, profesional dan berkompeten. Ini yang harus menjadi tujuan bagi pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS. Amanat ini harus mampu dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT sebagai lembaga penyelenggara pelatihan. Dikaitkan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia, World Class Government, maka 27 Juli 2021 yang lalu, Bapak Presiden kita telah meluncurkan nilai-nilai dasar core values ASN berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Nilai dasar ASN berakhlak ini yang harus juga ditanamkan kepada seluruh peserta pelatihan agar dapat menjadi dasar penguatan budaya di instansi pemerintah untuk mendukung kinerja individu dan tujuan organisasi atau instansi. Merek ASN kita adalah bangga melayani bangsa. Itu harus tertanam dalam diri dan pribadi Bapak Ibu sekalian, seluruh ASN di daerah. Dalam pelatihan ini kami akan berupaya melaksanakan pelatihan secara baik melalui penjaminan mutu dari tim penjamin mutu. Akan dilakukan evaluasi untuk memastikan terjaminnya mutu pelatihan. Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang menyiapkan pelatihan ini. Materi dan pelayanan yang akan saudara terima, peserta terima, kami akan evaluasi secara terus-menerus. Persoalan dalam penyelenggaraan pelatihan akan menjadi catatan untuk peningkatan mutu pelatihan pada waktu yang akan datang. Ke depan kita akan mengevaluasi, kita akan melakukan penajaman terhadap materi pelatihan agar lebih memudahkan kepada Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan untuk dapat mengaktualisasi nilai-nilai dasar ke dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian. Peserta yang saya banggakan, hari ini saudara akan mengikuti pelatihan klasikal di kampus Badan Pengembangan SDM daerah Provinsi NTT. Penyelenggaraan blended learning klasikal selama 62 JP. Selama proses pembelajaran klasikal ini akan dilakukan proses pendampingan dengan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan atau spiritual yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak akan ditanamkan bagi saudara menjadi ASN yang hidup sederhana, berperilaku anti korupsi dan anti gratifikasi, ASN yang melayani. Nilai-nilai ini harus menjadi pegangan hidup saudara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Saudara harus memiliki kepribadian baru sebagai branded ASN yang bangga melayani bangsa, yang nampak dalam pelayanan saudara di tempat tugas. Di samping itu, hasil rancangan aktualisasi saudara harus dapat bermanfaat bagi masyarakat di tempat saudara melayani. Saudara akan mendapat penilaian, evaluasi sikap perilaku, evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Yang ini akan menentukan kelulusan saudara. Untuk dapat menyatakan lulus, saudara harus memperoleh nilai paling rendah 70,01 atau masuk dalam kualifikasi cukup memuaskan. Saya ulangi, perilaku saudara, ketertiban saudara menjadi bahan penilaian. Oleh karena itu, saudara harus dapat mengikuti seluruh program pembelajaran yang baik, taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan, dan mengikuti materi secara baik.
Materi yang akan diperoleh dan yang telah kami penyelenggara tanamkan hendaknya menjadi catatan bagi saudara untuk dapat mengaktualisasi nilai-nilai dasar ke dalam kehidupan karir saudara dengan baik. Negara saat ini membutuhkan ASN yang mampu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak secara baik. Bahkan lebih daripada itu, saudara harus dapat menjadi seorang smart ASN yang mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pemerintahan berkelas dunia yang akan kita cita-citakan bersama. Saudaraku, kami harapkan untuk dapat membantu kami dalam mengevaluasi pelaksanaan pelatihan yang kami selenggarakan melalui masukan terkait materi yang diperoleh dan pemateri, penceramah, sarana prasarana, akomodasi, konsumsi, serta segala infrastruktur pelatihan yang diberikan agar menjadi bahan bagi kami untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pelatihan ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu dari kita sekalian, izinkan saya membuka secara resmi pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 76 dan golongan 3 angkatan 207 dan 208. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya nyatakan dibuka. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hadirin dimohon berdiri. Upacara selesai, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan tempat.